Tahu nggak sih kalau beberapa perusahaan terbesar di dunia hampir nggak bayar pajak? Ini bukan sekadar rumor atau cerita belaka, tapi kenyataan yang terjadi di depan mata kita. Jadi gini, kalau kita sebagai warga negara biasa rajin bayar pajak, kita seringkali merasa bahwa kita melakukan kewajiban kita untuk mendukung negara. Tapi, perusahaan raksasa seperti KFC dan Amazon malah punya banyak pengacara dan akuntan buat mengakali aturan pajak yang rumit. Mereka memanfaatkan setiap celah yang ada untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Tujuannya? Ya, biar bayar pajaknya sedikit mungkin. Bahkan hampir nol. Nggak adil banget ya. Kita yang bekerja keras dan membayar pajak dengan jujur, sementara mereka bisa menghindari kewajiban mereka. Buat mereka, ini cuma permainan biasa. Mereka melihat ini sebagai strategi bisnis yang sah, bukan sebagai pelanggaran etika. Jujur aja, menghindari pajak itu masalah yang rumit dan gak mudah diatasi. Banyak negara yang memiliki aturan pajak yang berbeda-beda, dan perusahaan-perusahaan ini pintar banget mencari celah dan perbedaan aturan pajak di berbagai negara. Mereka memanfaatkan perbedaan ini untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di setiap negara. Ada yang bilang, mereka cuma memanfaatkan celah yang ada. Di video ini, kita akan mengupas tuntas dunia penghindaran pajak perusahaan. Kita akan melihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar ini bisa menghindari pajak. Kita akan lihat taktik-taktik yang dipakai KFC dan Amazon buat mengecilkan tagihan pajak mereka. Mereka menggunakan berbagai strategi yang rumit dan canggih untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Sekarang kita intip yuk strategi KFC, si Raja Ayam Goreng. KFC bukan hanya jago dalam menggoreng ayam, tapi juga dalam menggoreng angka-angka di laporan keuangan mereka. Gimana caranya? KFC mendirikan anak perusahaan di negara-negara yang pajaknya rendah, seperti Kepulauan Cayman atau Bermuda. Negara-negara ini dikenal sebagai surga pajak karena tarif pajaknya yang sangat rendah, atau bahkan nol. Nah, keuntungan mereka dialihkan ke anak perusahaan ini. Jadi seolah-olah mereka untungnya sedikit di negara-negara yang pajaknya tinggi. Dengan cara ini, KFC bisa mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Nggak cuma itu, KFC juga punya jurus lain. Jadi, mereka pinjam uang dari anak perusahaan di negara surga pajak. Pinjaman ini bukan sembarangan, tapi pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi. Nah, bunga pinjaman ini bisa dikurangkan dari keuntungan mereka di negara-negara yang pajaknya tinggi. Dengan mengurangi keuntungan yang dilaporkan, KFC bisa mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Jadinya, pajak yang harus dibayar makin kecil. Ini adalah salah satu trik yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak mereka. Dua contoh ini cuma sebagian kecil dari trik-trik akuntansi kreatif yang dipakai KFC buat mengecilkan tagihan pajak mereka. Ada banyak lagi strategi lain yang mereka gunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pajak. Amazon, si raksasa, juga punya jurus-jurus jitu buat menghindari pajak. Salah satunya dengan memanfaatkan keringanan dan insentif pajak yang ditawarkan pemerintah. Biasanya insentif ini dikasih buat menarik investasi dan memajukan ekonomi. Tapi, Amazon pintar banget memanfaatkannya buat ngurangin pajak mereka. Cara lainnya, Amazon menggolongkan keuntungan mereka sebagai hak kekayaan intelektual. Jadi, keuntungan ini bisa dialihkan ke anak perusahaan di negara surga pajak, yang tarif pajaknya jauh lebih rendah. Buat kita orang biasa, strategi-strategi rumit ini mungkin kayak bahasa alien, ya. Tapi, ini semua adalah bagian dari taktik jitu Amazon untuk menghindari pajak. Dengan memanfaatkan celah dan perbedaan aturan pajak, Amazon bisa meminimalkan pajak yang harus dibayar dan memaksimalkan keuntungan mereka. Bagian 4. Si jenius pelanggar aturan. Kenapa aturan dibuat untuk dilanggar? Kenapa ya perusahaan seperti KFC dan Amazon sampai segitunya menghindari pajak? Jawabannya simple, memaksimalkan keuntungan. Perusahaan-perusahaan besar ini memiliki tim khusus yang bekerja siang dan malam untuk menemukan celah dalam sistem perpajakan. Mereka menggunakan berbagai strategi, mulai dari memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak rendah, hingga memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Buat mereka, setiap rupiah yang dihemat dari pajak adalah tambahan keuntungan. Ini bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang meningkatkan nilai saham mereka di pasar. Dengan mengurangi beban pajak, mereka bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk investasi, riset, dan pengembangan produk baru.
Mereka berdalih bahwa tanggung jawab utama mereka adalah kepada para pemegang saham, dan meminimalkan pajak adalah strategi bisnis yang cerdas. Dalam rapat-rapat pemegang saham, seringkali strategi penghindaran pajak ini dipresentasikan sebagai pencapaian besar yang menunjukkan keahlian manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Selain itu, strategi penghindaran pajak yang rumit ini biasanya butuh bantuan pengacara dan akuntan bayaran mahal. Mereka menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka untuk merancang skema yang kompleks dan sulit dipahami oleh orang awam. Ini menciptakan sistem di mana hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa bermain-main dengan pajak, sementara rakyat biasa yang harus menanggung bebannya. Ketidakadilan ini semakin memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Bagian 5, pemburu celah. Seni mencari dan memanfaatkan celah pajak dunia. Dunia penghindaran pajak perusahaan itu rumit dan terus berubah. Perusahaan-perusahaan ini punya tim ahli yang tugasnya mencari dan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Para pemburu celah ini meneliti setiap detail aturan pajak untuk mencari peluang meminimalkan pajak klien mereka. Salah satu taktik umum adalah memanfaatkan keringanan dan insentif pajak yang ditawarkan pemerintah. Insentif ini biasanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau menarik investasi di sektor tertentu. Namun, perusahaan-perusahaan memanfaatkannya untuk mengurangi beban pajak mereka. Cara lainnya adalah dengan menyusun transaksi sedemikian rupa agar dampak pajaknya minimal. Ini bisa melibatkan pendirian struktur perusahaan yang rumit, penggunaan badan hukum di luar negeri, dan manuver keuangan canggih lainnya. Tujuannya tetap sama, membayar pajak sesedikit mungkin.